Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Mutiara Sari dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan nomor NIM 2101072052. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi operasional deposito. Nah, apa saja yang kita bahas dalam operasional deposito? Yang pertama tentunya pengertian deposito itu sendiri. Dan kedua, jenis-jenis deposito. Yang ketiga, perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang keempat, tahapan pengajuan deposito. Yang kelima, fungsi deposito. Yang keenam, karakteristik deposito. Nah, kita akan masuk ke pengertian deposito. Deposito secara sederhana dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai waktu yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah maupun calon nasabahnya. Deposito merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dan jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak bank mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Berbeda dengan tabungan biasa. Dalam cara menabung deposito, suku bunga hanya dibayarkan pada akhir periode investasi. Setiap bank masing-masing bank memiliki suku bunga yang berbeda dan kompetitif. Nah, salah satu jenis deposito dan cara menabung deposito yang biasanya digunakan yaitu mentransfer dana ke pihak lain untuk diamankan. Dengan kata lain, uang yang ditransfer oleh investor ke rekening tabungan yang disimpan di bank, status uang disimpan masih menjadi milik seseorang yang menyimpan uang, dan orang tersebut dapat menarik uang tersebut kapan saja dan mentransfer uang tersebut ke orang lain, atau bisa menggunakan untuk keperluan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito terbagi menjadi 3, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito uncalled. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka ini merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu, sesuai kesepakatan mulai dari 1, 2, 3, 5, 12, atau 24 bulan. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Cara menabung deposito berjangka, sistem penyimpanan uang dilakukan di mana Anda diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Sedangkan bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Nah, selanjutnya sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan sebuah jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, karena sifat tersebut nantinya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau akhir tiap jatuh tempo. Nah, yang terakhir, deposito uncalled. Sedangkan jenis deposito uncalled ini adalah tabungan berjangka yang relatif singkat, dengan waktu minimal 1 minggu, paling lama 1 bulan. Biasanya, deposito jenis uncalled diterbitkan dalam jumlah waktu yang cukup besar. Pencairan bunga yang dapat dilakukan
pada saat pencairan deposito, dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi deposito. Nah, di fungsi deposito ini terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi intern dan fungsi ekstern. Kita akan membahas terlebih dahulu fungsi ekstern. Fungsi ekstern ini berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank, yaitu sebagai lembaga pergerakan pada bidang jasa mempermudah arus pembayaran uang. Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional, diharapkan lembaga perbankan bisa berperan dalam mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan perkembangan perekonomian nasional ataupun internasional yang selalu bergerak cepat dan juga diikuti tantangan yang bertambah luas. Deposito ini jalan penghimpunan dana dalam jumlah waktu yang besar, dan dengan demikian pemerintah sangat mengharapkan inisiatif dari masyarakat untuk menanamkan dana yang lebih lewat deposito demi menunjang pembangunan yang selalu memerlukan dana yang besar. Nah, sedangkan fungsi intern merupakan fungsi strategis dalam membantu aktivitas operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini adalah salah satu sumber utama modal bank yang mudah pemakaiannya karena memiliki limit waktu. Deposito ini sebuah bank berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan modal bank, dan di sisi lain juga membantu menjaga posisi likuiditas bank. Keperluan terhadap modal kerja sebuah bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubung dengan salah satu fungsi utama, yaitu lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat kredit sehingga lembaga pemberi kredit. Nah, itu adalah tadi fungsi intern dan fungsi ekstern. Nah, kita masuk perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Nah, kita mulai dari deposito berjangka. Deposito berjangka diterbitkan atau tunjuk nama. Terus bisa diperdagang. Deposito berjangka bisa juga diperdagangkan. Terus bunga deposito berjangka bisa diperhitungkan dan dibayar saat jatuh tempo. Dan bunga deposito berjangka bisa diperpanjang secara otomatis. Bila kita kehilangan deposito berjangka, kita masih bisa ngeklaim ke bank. Nah, sedangkan sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawah. Bisa juga sertifikat deposito bisa diperdagangkan, tapi bunga diperhitungkan dibayar di muka. Sertifikat deposito ini bunganya diperhitungkan dan dibayar di muka. Dan sertifikat deposito ini tidak bisa diperpanjang secara otomatis. Bila kita kehilangan sertifikat deposito, maka kita tidak bisa diklaim lagi ke bank itu. Nah, itu perbedaan tadi antara deposito berjangka dan deposito sertifikat. Terus tahapan pengajuan deposito. Tahapan pengajuan deposito yang pertama itu kita menentukan bank untuk mendaftarkan deposito. Yang kedua, siapkan berkas identifikasi yang masih berlaku seperti KTP, NPWP, paspor. Nah, yang ketiga, siapkan materai. Karena materai itu sangat penting. Dan keempat, calon nasabah biasanya diharuskan sudah memilih rekening di bank tempat Anda mendaftar deposito. Yang kelima, tentukan tenor dan jenis deposito berdasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh bank.
Dan yang keenam, isi formulir pendaftaran deposito dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Yang tujuh, mengikuti arahan customer service ketika membuka deposito. Yang kedelapan, melakukan setoran untuk membuka rekening. Itu lakukan setoran awal ketika kita membuka sebuah buku tabungan atau sebuah rekening. Nah, yang terakhir, setelah dinyatakan berhasil, kita akan menerima playet sebagai bukti kepemilikan deposito. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik deposito. Karakteristik deposito ini terbagi menjadi 6, yaitu setoran minimal. Setoran minimal berbeda dengan membuka tabungan, yakni dibuka dengan jumlah yang kecil. Uang yang ditempatkan untuk membuka deposito memerlukan jumlah yang lebih banyak daripada tabungan. Besaran pembukaan deposito di setiap bank berbeda. Yang kedua, jangka waktu. Penetapan deposito mewajibkan terdapat pengendapan dana dalam jangka waktu tertentu yang bisa ditentukan atau dipilih oleh nasabah, yakni 1, 3, 6, atau 12 bulan. Nah, yang ketiga, jika membutuhkan uang dan ingin mencairkan dana deposito, terdapatnya jangka waktu pada penempatan deposito tadi membuat deposito tidak dapat diambil tunai setiap saat, tetapi pada saat jatuh tempo saja. Yang keempat, jika terpaksa harus mencairkan deposito, nah apabila suatu ketika nasabah pada penempatan deposito tadi membuat deposito tidak dapat diambil tunai setiap saat, tetapi dapat pada saat jatuh tempo saja. Yang keempat, jika terpaksa harus mencairkan deposito, apabila suatu ketika nasabah harus mencairkan deposito, maka bank akan memberikan denda penalti pada setiap penarikan deposito yang belum jatuh tempo waktunya. Jumlah dana berbeda-beda atau bergantung kebijakan setiap bank. Yang kelima, bunga deposito. Nah, bunga deposito yang dapat seringkali lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan, sehingga secara otomatis dana yang dimiliki berkembang lebih cepat. Dana yang cepat berkembang tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana investasi daripada dipakai tabungan. Yang keenam, berisiko rendah. Tingkat suku bunga yang tinggi nyatanya tidak membuat deposito sebagai simpanan yang berisiko tinggi, namun deposito masuk ke dalam produk simpanan yang berisiko rendah. Alasannya adalah deposito masih sama dengan produk simpanan. Nah, selanjutnya itu manfaat dan keuntungan deposito. Manfaat keuntungan deposito itu manfaatnya tingkat risiko rendah. Dibandingkan dengan produk investasi lain, deposito memiliki risiko yang sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Karakteristik nilai investasi yang tidak tergantung dengan pasar membuatnya tidak berubah-ubah seperti saham, reksadana, instrumen investasi lainnya. Sistem pengelolaan uang pada instrumen investasi ini juga ditetapkan sejak awal, sehingga tidak mungkin terjadi perubahan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, simulasi bunga deposito yang ditawarkan sejak awal tidak mungkin berbeda dengan kenyataan. Yang kedua, tingkat keamanan terjamin. Selain bebas risiko, penempatan uang pada instrumen investasi suatu ini juga terjamin keamanannya. Dana pada deposito telah dijamin oleh LPS, sehingga aman. Bahkan jika bank mengalami kebangkrutan, maka uang kamu tetap aman karena dijamin LPS. Yang ketiga, pendapatan per tenor
dapat dinikmati. Meskipun dana yang simpan di instrumen investasi ini tidak dapat diambil hingga tanggal jatuh tempo, kamu tetap masih dapat menikmati keuntungan dari penetapan dana tersebut. Bunga atau keuntungan dari deposito dana diambil sewaktu-waktu dan dinikmati tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Selanjutnya yaitu kekurangan deposito. Yaitu keuntungan tergolong kecil. Keuntungan tergolong kecil. Salah satu prinsip investasi yang perlu dipahami adalah semakin besar risiko investasi, maka semakin besar potensi keuntungan yang akan didapati. Sebaliknya, semakin kecil risiko investasi, maka semakin keuntungan dapat juga semakin kecil. Hal ini juga terjadi pada deposito. Instrumen investasi satu ini memiliki risiko yang rendah, sehingga potensi keuangan yang keuntungan yang didapatkan juga kecil dibandingkan jenis investasi lain. Memang tingkat bunga yang ditawarkan cenderung lebih besar daripada tabungan, namun dibanding dengan saham obligasi, keuntungan masih tergolong lebih kecil. Itu terkena inflasi. Yang kedua terkena inflasi. Kekurangan lain dari jenis investasi satu ini adalah adanya kemungkinan terkenanya inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun, sehingga uang di deposito kan juga mengalami penurunan nilai karena inflasi. Hal ini disebabkan oleh harga bahan pokok yang meningkat dari tahun ke tahun. Itu yang ketiga, dikenakan pajak. Produk investasi satu ini termasuk dalam instrumen pajak penghasilan atau PPh, sehingga wajib pajak setiap tahunnya. Pajak deposito dikenakan 20% per tahun. Per tahun yang akan dipotong dari bunga. Jadi keuntungan dari pemilikan instrumen ini pun tidak seluruhnya akan kamu dapatkan, melainkan terkena potongan sebesar 20% pajaknya. Yang keempat, penalti. Selain pajak, terdapat juga biaya penalti dari produk deposito. Biaya penalti ini akan dikenakan jika kamu menarik dana yang telah kamu investasi sebelum tanggal jatuh tempohnya. Terus sudah. Baiklah, sampai di situlah video pembahasan tentang operasional deposito dari saya. Kalau ada kalimat kata-kata yang salah atau simpang siur mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.